Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-kabir al-muta'al wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Hadrat al-habaib al-amajid wa nakhussu min bainihim al-habib Muhsin bin Muhammad al-Attas, Al-Habib Yusuf bin Mahmud Al-Idrus, juga guru kita Al-Ustaz Al-Kiyahi Al-Haj Abdul Hamid, serta hadir juga saudara saya Tubagus Syihabuddin. Ada antum jadi muda tuh? Tubagus Syafa jadi muda? Ya, yang ada antum. Jadi mau datang? Enggak. Katanya mau datang ya? Oh ya. Ada Haji Suranto dari Keramat Jati beserta sahabat beliau, alhamdulillah hadir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sa'ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini Tubagus Syihabuddin, putrinya belajar di Tarim di Hadramaut. Waktu itu mau berangkat kita datang ya, saya datang ke rumah beliau. Sini Put. Di Daruz Zahra. Apa di mana? Oh, di Ar-Rushd. Nah, udah 2 tahun kali. Alhamdulillah. Betah insyaallah. Antum ke sono nyusulin. Itu dari mana? Oh, dikirim. Masya Allah, nikmat benar. Paling nikmat punya anak yang baik, soleh, solehah. Enak, bahagia hidup kita. Jadi Nabi pernah nanya sama para sahabatnya, ayu khalqin ajabu ilaikum imanan. Menurut kalian makhluk siapa yang paling mantap dan mengagumkan keimanannya? Qalu al-malaikah. Sahabat jawab, para malaikat. Nabi bilang, wa ma lahum la yu'minun wa hum 'inda rabbihim. Kalau malaikat kayaknya romannya mah pantas saja gitu, iman kagak mengagumkan, orang tinggalnya aja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalu fal anbiya, para nabi dan rasul. Wah, kata Nabi Muhammad, wa ma lahum la yu'minun wal wahyu yanzilu alaihim. Kalau para nabi dan rasul udah pasti beriman, dapat wahyu dari Allah, pasti beriman. Qalu nahnu ya Rasulullah. Kalau gitu kami nih umatmu, kami sahabatmu ya Rasulullah. Nah, waktu itu kejadiannya Nabi nanya begitu setelah di perjalanan di padang pasir, kehabisan air, kagak ada sumur. Akhirnya Nabi keluarin air dari jari beliau. Al-ma'u fadha zulalan min asabi'ihi. Air ngalir kayak air terjun dari tangan dan jemari beliau. Arwal juyush, bikin semua pasukan tentara hilang dahaganya. Wa jawful jaysh yaltahibu, itu kerongkongannya tentara pada apa namanya kalau habis minum tuh udah basah. Sahabat bilang, kalau bukan malaikat, bukan nabi, berarti kita nih para sahabat. Nabi bilang, la, enggak. Wa ma lakum la tu'minun wa Rasulullah baina adhhurikum. Kalian mah romannya gampang aja beriman. Ada saya di tengah-tengah kalian. Kalian lihat saya, kalian dengar ucapan saya, kalian lihat mukjizat saya barusan dan mukjizat-mukjizat lainnya. Gampang kalau kalian mah beriman. Habis siapa ya Rasulullah? Nabi bilang, hum qaumun ya'tuna min ba'di yajiduna suhufan baina yadayhim yu'minuna biha wa lam yarawni hum a'jabul khalqi ilayya imanan. Kalau menurut saya mah, kata Nabi, yang paling mengagumkan imannya adalah orang-orang yang datang nanti sepeninggal saya, tiba-tiba mendapatkan lembaran-lembaran dalam bentuk mushaf, maksudnya Al-Quran, mau beriman ke situ, padahal mereka nggak pernah ketemu saya, padahal mereka nggak pernah mendengar langsung
suara saya. Menurut saya, kata Nabi, merekalah yang paling mengagumkan keimanannya. Ini kita nih, ya, termasuk hari Minggu libur, kita duduk di sini baca salawat. Mudah-mudahan bagian dari tanda keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita bahas tentang sosok mulia yang diikuti oleh ratusan, miliaran mungkin, ya, bukan ratusan juta lagi, miliaran. Kalau dihitung dari zaman dulu udah banyak banget. Diikutin oleh miliaran manusia. Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i nggak pernah maksa kita, lu ikutin gue, lu gue bayar nanti, nggak pernah. Tapi orang berbondong-bondong. Contohnya kayak sekarang nih, Habib Umar mau datang berapa hari lagi. Emang pernah maksa orang datang, ya, awas lu nggak datang? Nggak ada. Emang Allah udah taruh di hati manusia untuk sayang dan cinta sama sosok ini. Allah udah kasih al-qabul. Nggak tahu, orang pengen datang aja berbondong-bondong. Nah ini kan nggak sembarangan orang. Bukan terus karena paksaan. Orang suka rela datang. Dari mana-mana pada datang. Mendengarkan nasihatnya, mendengarkan arahan, bimbingannya, ceramahnya, masuk ke dalam hati mereka. Itu karena Allah punya mau. Allah pernah bilang sama malaikat Jibril, ya Jibril, inni ahbabtu abdan fa ahibbah. Jibril, saya demen sama hamba ini, kamu juga harus cinta sama dia. Fanada Jibril fi samawat. Lalu Jibril bilang kepada penduduk langit, innallaha ahabba abdan fa ahibbuh. Allah cinta sama seorang hamba, maka kalian penduduk langit cinta juga sama dia. Allah, Jibril, penduduk langit cinta sama dia. Wa kadzalika Allah kemudian tanamkan di hati manusia, innalladzina amanu wa amilus solihat. Kata Al-Qur'an, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah bakal jadikan untuk mereka rasa cinta dan kasih sayang. Ini Al-Quran bilang begitu. Termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i. Namanya siapa namanya Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Walidzalik namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Hari ini kita baca biodata beliau, CV beliau. Kalau orang nulis buku apa namanya? Biografi beliau, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tempo hari pernah kita bahas Imam Syafi'i, bahkan pernah makan banyak di rumahnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Makan banyak banget. Kata anaknya Imam Ahmad bin Hanbal protes. Begini nih yang lu jadiin guru. Kata anaknya Imam Ahmad bin Hanbal ngomong bapaknya, yang begini nih yang abah jadiin guru nih, makan banyak banget. Ya Allah. Ditanya, kata Imam Ahmad, tanya aja sendiri. Ditanya sama anaknya, ya Imam, bapak saya bilang kamu orang saleh, bapak saya bilang kamu ini gurunya, tapi kamu makan lebih banyak daripada bapak saya. Bapak saya kalau makan dikit banget. Imam Syafi'i bilang apa? Alimtu anna ta'amakum min halal. Saya tahu bahwa makanan kalian halal dan makanan orang saleh seperti abah antum itu adalah obat. Obat bagi kita yang sedang sakit. Nah biasanya jamaah makainya sunnahnya Imam Syafi'i yang itu doang tuh. Makan banyak. Ditanya, gue ikut Imam Syafi'i. Jadi kita mau bahas tentang sosok orang mulia. Kalau kita aja mau baca buku biografi tokoh-tokoh barat ini imam kita nih yang kita ikutin dalam ibadah,
Kita ibadah dari mana? Dari yang diajarkan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Baru di Indonesia aja udah 200 juta pengikutnya sekarang. Belum di negara-negara lain. Imam Syafi'i, beliau terkenal sebagai ahli ibadah. Ada orang alim, ada orang abid. Yang lebih tinggi derajatnya alim. Karena ada orang alim bisa ngasih tahu orang banyak. Ada orang ahli ibadah, ya buat dia doang sendiri manfaatnya. Tapi ada orang alim di sini maksudnya apa? Beda sama bahasa Indonesia. Kadang-kadang so alim loh, so alim. Nah, biasanya so alim itu disebutnya apa? So apa? Bukan, kalau di Indonesia bukan pinter tuh. So rajin ibadah. Nah, alim yang benar artinya adalah pinter, banyak mengetahui dari syariat Islam. Beliau selain alim adalah ahli ibadah, karena beliau selalu membagi malamnya menjadi 3. Thulutsan lil ilm, sepertiga untuk ilmu, belajar, mutalaah. Sepertiga lagi untuk ibadah, sepertiga lagi untuk tidur. Jadi malam tuh berapa jam sih malam? Berapa? Malam kira-kira dimulai dari Isya dah ya. Isya sampai subuh. Subuh jam berapa? Subuh jam jam setengah 5. Berarti berapa? 9 jam deh anggap. Berarti 3 jam buat ilmu, 3 jam buat ibadah, 3 jam lagi buat tidur. Itu setiap malam. Al-Imam Syafi'i begitu. Qala Ar-Rabi', kana Syafi'i rahimahullah yakhtimul Qur'an fi Ramadan 60 marrah. Ar-Rabi' bilang bahwasanya Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan 60 kali. 30 hari 60 kali khatam. Wa kullu dzalika fi shalah, itu semuanya dibaca dalam salat. Subuhnya, zuhur, maghrib, isya, sunnah-sunnah rawatibnya, qabliyah, ba'diyah, tarawihnya, witirnya, tahajudnya, itu kalau di beliau dalam menjalankan itu semua sambil mengkhatamkan Al-Qur'an. Wa kana al-Buwayti ahadu ashabihi yakhtimul Qur'an fi Ramadan fi kulli yawmin marrah. Salah satu sahabat dan murid beliau namanya Al-Buwayti itu sebulan 30 kali, jadi sehari sekali. Wa qala al-Hasan al-Karabisi bittu ma'a Syafi'i ghaira lailah فكان يصلي نحوا من ثلث الليل فما رأيته يزيد على 50 آية فإذا أكثر ف100 آية وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله تعالى لنفسه ولجميع المسلمين والمؤمنين ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ فيها وسأل النجاة لنفسه وللمؤمنين كأنما جمع له الرجاء والخوف معا. Imam Syafi'i ada seorang namanya Al-Hasan tadi itu. Siapa? Al-Hasan Al-Karabisi. Saya pernah nginep bareng Imam Syafi'i bukan cuma sekali, artinya berkali-kali. Selalu membaca Al-Quran. Dan setiap beliau membaca ayat yang isinya rahmah, maka sambil membaca setelah itu beliau minta, ya Allah berikan rahmat itu untuk ana dan seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Dan ketika membaca ayat tentang azab, misalnya apa? Ayat tentang azab. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth wa takunu al-jibal kal 'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Misalnya ayat apa lagi? Al-Haqqah
Malhaqah wa ma adraka malhaqah. Itu dalam ayat-ayat yang sifatnya menceritakan tentang azab. Imam Syafi'i langsung minta perlindungan, ya Allah, lindungi saya daripada azabmu dan juga seluruh kaum muslimin muslimat. Seakan-akan jadi Imam Syafi'i itu selalu menggabungkan antara raja wal khauf. Nah, ini kita nggak boleh berat sebelah. Antara harapan sama rasa takut itu harus seimbang. Nggak boleh harapan lebih tinggi sehingga dia akan meremehkan syariat. Udah dah, Allah baik. Udah dah, nih malam kita ini dulu senang-senang kita melakukan akhirnya kemaksiatan demi kemaksiatan dengan memiliki anggapan bahwa semua dosa kita bakal diampunin. Udah dah, tenang aja. Nah, siapa yang tahu kalau malam itu ternyata dia meninggal dunia. Jadi nggak boleh berat sebelah. Begitu pula rasa takutnya lebih daripada harapan juga nggak bagus tuh, sehingga membuat dia putus asa, takut terus, putus asa akhirnya dari rahmat Allah. Jadi yang paling benar adalah seimbang, la ifrat wala tafrit, nggak berlebih-lebihan, nggak juga kurang, tapi seimbang. Imam Syafi'i pernah bilang begini, ma syabi'tu mundhu 16 sanah. Saya kagak pernah ngerasain kenyang udah 16 tahun. Saya waktu dari sejak bicara ini, beliau bilang sejak 16 tahun, artinya dari mulai masa beliau remaja sampai 16 tahun setelah itu tidak pernah merasakan yang namanya kenyang. Jadi makan banyak sekalipun itu bukan banyak kayak porsi kita ya. Jadi kalau makan gimana rasa lapar hilang gitu doang. Ibaratnya kalau porsi nasi itu ya segitu dah tuh, kalau nasi padang setengahnya dah kurang lebih. Bukan satu, apalagi sampai nambah. Nambah nasinya bang, atau lagi bang. Iya kan? Imam Syafi'i dikit aja. Asal udah nggak lapar berhenti. Karena memang begitu sunnahnya Nabi SAW. Kenapa Imam Syafi'i nggak mau kenyang? Li'anna syaba' yuthqilul badan wa yuqsil qalb wa yuzilul fitnah wa yajlibun naum wa yudha'if sahibahu anil ibadah. Karena ada 5 alasan beliau kagak mau kenyang. Pertama, memperberat badan jadi berat, susah diajak ibadah. Wa yuqassil qalb, membuat hati jadi keras, susah terima nasihat. Wa yuzilul fitnah, mengurangi kecerdasan, kepintaran. Wa yajlibun naum, bikin ngantuk terus kalau kenyang. Bawaannya mau rebahan, pasang kipas, atau kalau ada AC pasang AC, belok guling, waduh, tidur dah. Baca apa? Saya kalau lagi dari Mekah ke Madinah, saya bilang sama jamaah, lagi naik bus, kan lumayan 6 jam tuh, 5 sampai 6 jam. Saya bilang sama jamaah umrah atau haji, ini sebenarnya saya bilang sambil bercanda, saya punya ilmu lipat bumi sebenarnya. Ada bacaan kalau antum baca yang 5 jam ini nggak ngerasa tiba-tiba sampai. Apaan Beb? Apaan? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Lo tidur dah, tiba-tiba udah nyampe aja nih Madinah Al-Munawwarah. Nah, kata Imam Syafi'i yang keempat, kenyang itu bisa bikin kita ngantukan, tidur mulu. Wa yudha'if sahibahu anil ibadah, dan membuat orang jadi lemah semangatnya dalam ibadah. Fanzur ila hikmatihi fi dzikri afatis syaba'. Perhatikan apa yang beliau sampaikan, hikmah yang beliau ajarkan kepada kita supaya tidak berlebihan dalam makan. Thumma fi jiddihi fil ibadah. Perhatikan betapa semangat beliau itu tinggi sekali dalam ibadah.
idh taraha syaba' li ajliha. Beliau sampai meninggalkan yang namanya rasa kenyang untuk supaya bisa ibadah. Pangkal daripada rajin ibadah itu adalah mengurangi makanan. Pangkalnya untuk bisa rajin ibadah adalah mengurangi makanan. Wa qala Syafi'i rahimahullah, ma halaftu billahi ta'ala la sadiqan wala kadhiban. Ini nasihat bagus buat kita nih. Saya enggak pernah sumpah dengan nama Allah, baik itu jujur apalagi bohong. Imam Syafi'i jujur, enggak pernah bawa-bawa nama Allah. Kenapa? Fanzur ila hurmatihi wa tawqirihi lillahi ta'ala. Perhatikan betapa besarnya rasa hormat dan ta'zim beliau kepada Allah. Enggak gampang nyebut-nyebut nama Allah untuk sumpah urusan remeh-temeh. Demi Allah, hatta jujur enggak berani beliau. Kalau kita dikit-dikit sumpah terus. Bahkan ada yang terkadang tidak benar tetap bawa nama Allah. Wallahi demi menutupi apa? Kebohongannya, pakai nama Allah. Bayangin, ini kan fadhihah. Imam Syafi'i jangankan bohong, bener aja dia nggak berani bawa nama Allah urusan begini, nggak berani. Nama Allah ini agung. Nama Allah ini lafzul jalalah. Nama yang agung, nama yang besar, nama yang mulia, nama yang tinggi. Wa dilalah dzalika ala ilmihi bi jalalillah. Itu menunjukkan betapa Imam Syafi'i sangat mengenal keagungan Allah. Wa su'ila Syafi'i. Dan Imam Syafi'i pernah ditanya an mas'alatin fasakat, pertanyaan lalu tapi beliau diam enggak jawab. Faqila lahu ala tujibu rahimakallah. Kemudian dibilang, kenapa enggak mau jawab pertanyaan orang tersebut? Faqala hatta adri al-fadla fi sukuti au fi jawabi. Saya sambil mikir nih, diam sambil mikir, kira-kira bagusnya saya jawab apa enggak? Yang lebih utama nih saya jawab apa enggak? Fanzur fi muraqabatihi li lisanihi. Segitunya Imam Syafi'i menjaga lisannya. Ma'annahu asyad al-a'dha tasallutan 'ala al-fuqaha wa a'saha 'anil dhabti wal qahri. Karena orang-orang fuqaha, orang-orang besar ya, ketika dia mengeluarkan satu kata salah, maka dia akan menanggung sekian banyak orang yang salah gara-gara dia. Makanya Imam Syafi'i hati-hati kalau mau jawab, mikir dulu tuh, jawab, diam dulu. Kalau emang beliau ragu, beliau diam. Enggak apa-apa, enggak gengsi beliau. Katanya ini masa enggak bisa jawab, enggak gengsi beliau. Betapa sering Imam Syafi'i ditanya sekian, sebagian dijawab, sebagian enggak, begitu. Untuk jaga-jaga. Dengan begitu Imam Syafi'i ngomongnya maupun diamnya itu adalah mencari keutamaan dan kemuliaan. Wa talabits thawab. Diamnya aja berharap pahala karena takut kalau ngomong ntar ada yang sedikit enggak tepat jadi masalah begini. Wah, diam aja dah. Biar tetap dapat pahala. Imam Syafi'i lagi jalan ke pasar. Tiba-tiba bareng-bareng sama muridnya, sama sahabat-sahabatnya, ada orang safih. Orang safih ini orang bodoh lah. Menghina ahli ilm, menghina seorang ulama di pasar. Menghina seorang ulama di depan orang banyak. Maka kata Imam Syafi'i, nazzihu asma'akum an istima'il khana. Bersihkan telinga kalian daripada mendengar kata-kata yang buruk tadi. Tutup, jangan didengerin, maksudnya Imam Syafi'i. Kama tunazzihuna alsinatakum anin nutqi bihi. Sebagaimana kalian kan selama ini enggak pernah ngomong yang jelek. Kalian jaga lisan kalian. Kalian juga harus jaga telinga kalian, tutup rapat-rapat. Jangan dengar yang enggak baik.
Jadi kalau kita ngelihat ada orang gibah terus kita dengerin, itu sama aja. Nggak bisa kita bilang alhamdulillah saya mah sekarang udah kagak pernah gibah, cuma denger doang sekarang. Sama aja. Karena kalau nggak ada yang mendengar nggak akan ada yang ngomong. Ya, kalau yang ghibah ngomongin orang itu ngomong sendirian, ngapain juga. Begitu ada kuping yang siap mendengarkan, nah disitulah. Termasuk ini lagi ribut di pasar, ini ngehina, ngata-ngatain, kata Imam Syafi'i, tutup. Ini jangan dikotorin telinga kalian dengan kata-kata yang jorok. Karena orang bodoh tadi, as-safih, itu dia punya wadah dalam dirinya, isinya tuh kata-kata jorok, kata-kata buruk. Kita pernah bahas di sini bagaimana Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib nggak pernah ngeluarin dan membalas caci maki orang, kata-kata yang nggak baik, karena memang dalam wadah tubuh beliau, diri beliau nggak ada kata-kata itu. Orang safih yang ada dalam wadah dirinya kata-kata buruk, sehingga itu yang dia keluarkan. Kata Imam Syafi'i, maka jangan sampai dia pindahin tuh kata-kata yang buruk tadi dari wadah dia ke wadah kalian. Tutup, jangan dengerin, jangan didengerin. Imam Syafi'i bilang ada seorang Al-Hakim, orang yang bijaksana, menulis surat kepada orang yang juga bijaksana. Kamu udah dapat ilmu, kamu dikasih sebagian dari warisannya Rasulullah menjadi ada pada diri kamu, maka jangan kau kotori ilmu tersebut dengan keburukan dosa-dosa yang kamu kerjakan. Imam Syafi'i ini terkenal orang yang ahli ibadah, tapi beliau pernah bilang kepada gurunya namanya Waki'. Ada satu fase di mana Imam Syafi'i biasanya kan kalau dengerin orang bicara, beliau hafal. Baru dengerin pelajarannya Al-Imam Malik misalnya di Madinah waktu itu. Terus Imam Syafi'i bilang, saya mau belajar. Imam Syafi'i bilang begitu. Kata Imam Malik, boleh, antum coba mulai dengan menghafal dulu kitab Al-Muwatta ini. Kata Imam Syafi'i, saya udah hafal. Coba dites hafal. Yang barusan antum sampein juga saya hafal semuanya gitu. Segitu hebatnya Imam Syafi'i dalam menghafal. Pernah ada satu fase di mana rada berkurang sedikit. Maka beliau bilang sama gurunya namanya Waki', syakautu ila Waki' su'a hifzi. Saya pernah ngadu sama Waki', guru saya, tentang hafalanku yang mulai melemah. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Bayangin nih Imam Syafi'i. Maka guru saya nyuruh saya, makanya lu tinggalin maksiat. Maksiatnya Imam Syafi'i itu menyia-nyiakan waktu. Jadi Imam Syafi'i bilang juga, ini lompat sedikit, Imam Syafi'i juga pernah bilang, uhibbus salihin walastu minhum. Saya cinta sama orang soleh walaupun saya ini bukan orang soleh. Kenapa? La'alli an anala bihim syafa'ah. Saya ngarap pertolongan dari mereka nanti di yaumil akhir. Wa akrahu man bida'atuhul ma'asi. Dan saya paling benci sama orang, yang bermaksiat. Wa in kunna sawa'un fil bida'ah. Padahal saya sama dia sama-sama ahli maksiat. Nah, maksiatnya Imam Syafi'i itu apa? Bukan apa? Bukan menggunakan barang haram, apalagi misalnya sampai melakukan dosa-dosa yang dilarang oleh syariat, bukan. Tapi Imam Syafi'i menganggap maksiat ketika beliau tidak menggunakan waktunya dengan maksimal. Imam Syafi'i menganggap itu sebagai maksiat. Misalnya yang tadi kan disebut di sini
sepertiga malamnya buat ibadah. Mungkin ada satu malam misalnya beliau tadi berapa ya? 3 jam ya, sepertiga. Mungkin ada waktu di mana beliau cuma 2 jam ibadahnya karena capek. Itu paginya beliau nangis-nangis. Maafin saya Allah, saya ini hamba yang kurang ajar, nggak tahu diri, nggak tahu rasa terima kasih. Masa tidak memanfaatkan waktu dengan baik, malah banyakin tidur. Nah itu buat Imam Syafi'i adalah maksiat. Kalau buat kita sholat 2 jam, wah, udah kagak napak jalan. Saat ngelihat orang bawanya baca auzubillah terus, auzubillah. Tahajud nggak lo? Weh, tahajud nggak lo? Padahal baru sekali tahajud kita. Udah kayak begitu. Nah, Imam Syafi'i bilang fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu guru saya nyuruh tinggalin maksiat. Para nabi kan sering tuh minta maaf. Emang para nabi bikin dosa? Enggak. Cuman selalu merasa kurang. Makanya minta maaf terus sama Allah. Padahal udah banyak banget ibadahnya. Naam. Sampai bilang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Bayangin, ada seorang nabi menyatakan dirinya sebagai orang zalim. Padahal hasya wa kalla, enggak ada nabi zalim. Nabi semua suci, maksum, tidak ada salahnya. Falidzalik yang dimaksud oleh Imam Syafi'i fa arsyadani ila tarkil ma'asi itu adalah memanfaatkan waktu lebih baik lagi. Wa akhbarani, lalu Waki bilang sama saya bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Dan Waki guru saya bilang sama saya, kata Imam Syafi'i, ilmu itu cahaya, dan cahaya itu menolak masuk ke hati yang ahli maksiat. Ya, enggak akan masuk dia. Ilmu itu cahaya. Itu Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i bilang kepada orang yang berilmu, Imam Syafi'i cerita ada seorang berilmu nulis surat kepada juga orang yang berilmu, kamu udah mendapat ilmu, maka jangan rusak ilmumu dengan bidzalmatiz dzunub, dengan kegelapan dosa-dosamu. Karena orang berilmu tuh di mana-mana sedang bahagia dengan keterangan cahaya nur yang Allah kasih, tiba-tiba kamu malah gelap. Nah, amma zuhduhu, sedikit lagi. Amma zuhduhu radhiyallahu anhu faqad qala Syafi'i rahimahullah. Adapun zuhudnya Imam Syafi'i, beliau pernah bilang, man idda'a annahu jama'a baina hubbid dunya wa hubbi khaliqiha fi qalbihi faqad kadzib. Siapa orang yang bilang ada orang demen banget sama dunia, ngejar-ngejar dunia, tapi dia bilang juga bahwa saya cinta juga sama Allah. Oh, enggak, bohong. Enggak akan bersatu itu. Dunia itu bukan buat dicintai, bukan buat untuk dikejar-kejar, dijadikan tujuan utama, tapi dijadikan wasilah saja, perantara, jalan menuju tujuan kita yang sebenarnya. Wa qala al-Humaydi kharaja Syafi'i rahimahullah ila al-Yaman ma'a ba'd al-wulad fansarafa ila Makkah bi 10,000 dirham. 1 dirham berapa ya? 4.500 kali 10.000, 45 juta apa 450 juta? 45 juta. Beliau ini paman saya luar biasa. Banyak proyeknya, jadi nggak sering ngitung, jadi 45 juta. Imam Syafi'i bawa duit 45 juta. Lagi di jalan ke Yaman, terus ke 1 dinar berapa? Kalau 1 dinar berapa? Terus Imam Syafi'i bilang apa? Fa daraba lahu khaba fi mawdi'in kharijan min Makkah fa kana an-nas ya'tunahu fama bariha min mawdi'ihi dzalika hatta farraqaha kullaha. Apa namanya? Imam Syafi'i keluar dari Mekah megang duit 45 juta. Akhirnya beliau tebarin satu kain, di atasnya duit semua. Orang berdatangan.
bagiin semuanya. Tidak beliau pulang kecuali duitnya udah habis semua. Di tempat itu, satu tempat 45 juta habis. Sedekah sekali sedekah 45 juta. Kalau dinar berapa? Hah? 54 ribu. Naam. Wa kharaja minal hammam marratan fa'ata al-hammami malan kathiran. Hammam itu tempat mandi. Jadi saya tuh dulu waktu kuliah di Damaskus juga ada namanya hammam. Hammam itu jadi tempat mandi. Bangunannya tuh batu semuanya. Di situ tuh ada kayak kamar-kamar. Jadi orang dulu kalau mandi begitu. Ini bangunan sudah 1000 tahun lebih memang. Orang dulu kalau mandi tuh zaman dulu ada hammam namanya, kamar-kamar, terus di situ pada mandi. Ntar keluar rapi-rapi baru misalnya jalan kemana gitu. Orang mau nikah pasti datang ke hammam. Nah, Imam Syafi'i termasuk kharaja minal hammam marratan fa'a'tal hammami, kemudian beliau kasih orang yang kerja di kamar mandi tersebut malan kathiran, duit yang banyak. Wa saqata sautuhu min yadihi marratan farafa'ahu insanan ilaihi fa'atahu jazaa alaihi 50 dinar. Coba 50 dinar berapa? Lagi jalan, tongkatnya jatuh. Jatuh. Diambilin sama orang. Imam Syafi'i dibagi duit sama Imam Syafi'i 50 dinar. Berapa itu 50 dinar? 2.700.000. Buat ngambilin doang 2.700.000 tuh. Kalau Habib Yusuf biasanya kalau megang apa jatuh disedekahin langsung. Ya. Alidrus. Duit kalau Habib Yusuf lagi pegang duit, ente jalan di belakangnya. Jadi begitu jatuh, bunga deh. Biasanya nggak diambil lagi tuh. Oh iya, HP jatuh, udah sedekah. Wah, rusak. Pecah. Kirain masih bagus. Jadi dibantuin, diambilin tongkatnya, dibagi duit 50 dinar. 2.700.000. Dahsyat. Karim. Yu'ti, kata orang yang pernah musuhin Nabi Muhammad, dia musuh sama Nabi. Dia datang ke Madinah pengen bunuh Nabi. Nyampe Madinah, Nabi lagi bagi-bagi harta ghanimah. Itu yang namanya kambing di antara dua gunung sekian banyak, semua Nabi sedekahin. Maka kemudian yang memusuhi ini kaget-kaget ngelihat baiknya Nabi, dia mensifati Nabi apa? Yu'ti ata'a man la yakhshal faqr. Dia kalau udah ngasih kagak takut miskin. Habis semuanya. Kagak pernah pulang terus di dompetnya ada duit, enggak dicerita itu. Bagi semuanya. Entar rezeki ada lagi. Imam Syafi'i mengikuti beliau seperti itu. Nah, terus wasakhawatu Syafi'i rahimahullah, kedermawannya Imam Syafi'i ashhar min antuhka, udah sangat terkenal. Sebenarnya enggak perlu ceritain lagi. Wa ra'su zuhud as-sakha, orang bisa tadi pangkal apa yang pertama? Pangkal ibadah adalah makan sedikit. Ini yang kedua, wara'su zuhud as-sakha, pangkal daripada zuhud adalah dermawan. Tidak bisa seseorang dibilang zuhud. Zuhud, tahu nggak zuhud itu apa? Zuhud itu tidak cinta dunia, ya, tidak cinta dunia. Handphone kelupaan misalnya, antara zuhud atau lupaan kali itu orangnya, ya. Bisa juga lupaan. Pokoknya zuhud itu dunia. Nah, dia bisa dibilang kayak begitu kalau dia dermawan. Kalau enggak, pegang-pegang, wah, itu belum zuhud. Pernah Syekh Sya'rawi ini orangnya ini
Beliau bawa ceramah tentang orang datang kepada Sayyidina Ali. Hal ana min ahli dunia au min ahli akhirah. Saya ini orang dunia apa orang akhirat ya? Bagaimana caranya saya tahu saya ini orang dunia apa orang akhirat? Sayyidina Imam Ali bilang, "Idza farihta biman akhadha minka akthar min farahika biman a'taka fa anta min ahli al-akhirah. Wa idza farihta biman a'taka akthara min farahika biman akhadha minka fa anta min ahli dunia." Menentukan kita ini orang dunia apa orang akhirat, kita gampang aja. Kalau ada orang datang yang satu ngasih duit 100.000, yang satu lagi minta sedekah. Nah, kata Sayyidina Ali, kira-kira kamu lebih senang sama orang yang ngasih apa orang yang minta? Kalau kamu lebih senang sama yang ngasih, berarti kamu masih ahli dunia. Kalau kamu lebih senang sama yang minta, berarti kamu sudah min ahli akhirah. Li'annal insan, alasannya apa? Karena manusia itu yuhibbu an yu'ammar au yu'ammira ma yuhib. Karena orang itu senang dimakmurkan sesuatu yang dia cintai. Begini penjelasannya. Ada orang ngasih duit ke ente dapat apa? Dapat duit. Ada orang datang minta duit, ente dapat apa? Dapat pahala. Ya. Yang atu ngasih duit, yang atu ngasih pahala. Duit buat urusan dunia apa urusan akhirat? Akhirat kepake nggak ntar duit kita? Enggak. 100.000 nih kita bawa di kuburan, mau jajan di sono, nggak kepake. Tapi kalau duit kita kasih orang jadi pahala, manfaatnya di mana? Di dunia apa di akhirat? Di akhirat. Nah, kamu lebih senang sama orang yang ngasih manfaat dunia apa ngasih manfaat akhirat? Gitu. Kalau yang ngasih udah pasti ngasih manfaat dunia. Kalau yang datang minta, dia ngasih manfaat akhirat. Makanya Imam Ali Zainal Abidin al-faqir aw as-sa'il qala lahu marhaban biman yahmilu zadi ila al-akhirah. Setiap kali ada orang datang minta-minta kepada beliau, maka beliau akan sambut dengan mengatakan marhaban, selamat datang, ahlan wa sahlan, orang yang menambah bekalku menuju akhirat. Ada orang datang disambut. Kalau kita ada orang datang buatnya mau minta maaf mulu ya. Maaf, minta maaf. Minta maaf. Ya nggak apa-apa. Kalau ada kita bantu, nggak ada ya nggak apa-apa. Gitu kan? La yukallifullahu nafsan illa. Tapi kalau ada biar kata sedikit ya, jangan kita hancurin harapan dia. Dia datang artinya dia punya harapan. Tapi kalau kita nggak mampu ya udah bilang aja minta maaf dengan kata-kata yang indah ya. Minta maaf saya bukan nggak mau tapi lagi belum bisa bantu. Gitu nggak apa-apa boleh. Tapi kalau ada biar sedikit kasih. Wallahu a'lam bishawab.